Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Marry My Husband. Baru selesai nonton drama ini sekitar 3 hari yang lalu. Oke, jadi yang buat Mai mau nonton drama ini adalah lead female-nya, yaitu Park Min Young. Karena Mai percaya kalau drama yang diperankan Min Young itu selalu baik, selalu bagus. Jadi sudah agak banyak drama Min Young yang sudah Mai tonton. Dan kali ini setelah nonton drama Marry My Husband, Mai nggak kecewa. Sekali lagi dramanya Min Young keren. Oke, drama ini ditayangkan di Network TVN sebanyak 16 episode, cukup panjang ya. Dari Januari sampai Februari 2024. Sangat ketinggalan tapi tidak apa-apa. Yang penting dramanya bagus dan Mai suka dengan dramanya. Oke, jadi di sini nih di episode pertama kamu akan disajikan langsung dengan adegan yang mengerikan. Boleh dibilang mengerikannya dalam artian bukan kayak thriller, tapi ini lebih ke kasihan sebenarnya sama Min Young. Nah, di sini Min Young berperan sebagai Kang Ji Won. Jadi di episode pertama itu langsung diceritakan Kang Ji Won ini sedang sakit dan dia ada di rumah sakit. Sakit apa? Dia sakit kanker usus. Dan dia tinggal menghitung hari, dia akan mati dalam 3 bulan, something like that. Jadi meskipun dia menjalani kemoterapi, itu hanya akan mencegah dia untuk tidak cepat mati. Toh dia akan tetap mati. Jadi Mai dari episode pertama tuh langsung kaget, loh kok begini? Kok lead female-nya mau mati? Dan Mai itu berharap ada suatu perubahan, tapi selama episode 1 pelan-pelan gitu, Mai tidak melihat ada perubahan itu sampai ya deket endingnya tuh ada perubahannya. Apa sih itu ya? Nah, jadi Mai sudah ada feeling buruk nih dengan teman baiknya yang bernama Jong Soo Min yang diperankan oleh Song Ha Yoon. Entah kenapa aja hanya dalam 5 menit pertama Jong Soo Min muncul, Mai itu sudah ada feeling yang gak beres. Kayak ini sahabatnya kok kelihatannya bermuka dua, dan ternyata tebakan Mai benar. Dan yang ada di pikiran Mai selain pikiran dia itu bermuka dua, juga ada kepikiran bahwa apakah mungkin Sumin ini selingkuh dengan suaminya Ji Won. Karena Ji Won di sana dia curhat dengan Sumin, dia bilang suaminya yaitu Park Min Hwan yang diperankan oleh Lee Kyung itu sepertinya berubah menjadi tidak peduli dengan dia, membalas pesannya pun dingin dan lama. Pokoknya terjadi perubahan pada suaminya. Nah, Ji Won kan curhat dengan Sumin begitu. Tapi Sumin bilang, enggak mungkin, itu kayaknya cuma perasaan kamu aja. Dan ternyata apa yang Mai pikirkan itu benar. Sumin beneran selingkuh dengan Min Hwan. Jadi semuanya itu terungkap di episode 1. Dan Ji Won juga pulang ke rumahnya, ke apartemennya, karena dia ingin sebenarnya mengambil uang, menanyakan pada Min Hwan. Dia sebenarnya menyuruh Min Hwan untuk mengambil uang asuransi supaya bisa membayar biaya rumah sakit. Kan mahal ya kalau rawat inap sampai kemoterapi segala macamnya untuk menyembuhkan penyakitnya Ji Won. Nah, tapi karena tanggapan Min Hwan yang seperti itu, akhirnya Ji Won meskipun sakit, dia berusaha untuk pulang ke rumahnya. Nah, drama ini tidak hanya bergenre romantis, tapi juga bergenre fantasy. Jadi di mana segi fantasinya ini salah satu segi fantasi yang muncul, yaitu ketika Ji Won itu memesan taksi untuk pulang ke apartemennya, dia diajak untuk melalui jalan yang lain oleh si sopir taksi. Dan ketika Ji Won sudah sampai ke apartemennya, Ji Won itu dikasih uang 10.000 won, seperti itu. Dia dikasih uang itu dan
ketika Jiwon melihat uang itu, bukannya Jiwon yang membayar, Jiwon mau bayar, tapi sopir taksinya malah kasih dia uang. Dia bilang, ini adalah uang saku, katanya. Karena setelah ini aku tidak akan menarik taksi lagi, kata si sopir taksi itu. Jadi Jiwon menerima uang itu, tapi ada sesuatu yang spesial dengan uang kertas tersebut, yaitu ada gambar love di uang kertas itu. Loh, apa maksudnya? Jadi Jiwon teringat mendiang sang ayah, karena ayahnya setiap memberi Jiwon uang saku selalu ada tanda love itu ya, digambar oleh ayahnya sendiri. Jadi Jiwon berpikir, apa? Dia bilang seperti itu. Tapi sudah pergi mobilnya, dan Jiwon sedih banget karena dia bilang dia tidak bisa mengenali apanya. Jadi sepertinya memang itu adalah taksi yang dikirim dari surga mungkin. Pokoknya buat Jiwon. Dan meskipun Jiwon tidak mengerti apa maksudnya itu, dia cukup bahagia sudah ketemu dengan apanya. Dan ketika dia balik nih ke apartemennya, akhirnya dia menangkap dengan mata kepalanya sendiri bahwa Sumin dan Minhwan itu sedang di atas ranjang. Gila banget ya. Tapi ini karena Jiwon ini sakit ya, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia marah, dia tantrum gitu. Tapi tentunya yang dua orang yang sehat ini kan, well, mereka sehat, mereka lebih kuat. Jadi Jiwon pun terlibat cekcok dengan mereka berdua ini, sampai dia mendengar Minhwan itu ingin mengambil uang asuransi. Bukan ingin, sudah mengambil uang asuransinya, tapi dia menggunakannya untuk diri sendiri. Dan mereka bilang, kenapa Jiwon ini nggak mati-mati? Kok tahan banget gitu Jiwon? Dan kata Sumin, gimana kalau aku mendorong dia supaya dia mati? Toh dia akan mati juga, dia bilang kayak gitu. Wah, sakit hati banget Jiwon mendengar itu ya. Jadi ketika mereka cekcok tuh, dan Minhwan dan Sumin itu juga berkali-kali mengatakan kata-kata yang menyakitkan ya, sampai pada akhirnya ketika Jiwon dan Sumin itu cekcok, jadi mereka sampai benar-benar jambak-jambakan dengan serunya, Minhwan, suami yang brengsek ini, membela Sumin dan dia mendorong Jiwon. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Jiwon jatuh ke meja kaca di ruang tamu rumahnya dan dia meninggal. Bukan kamu aja yang speechless, Mbak juga speechless ketika ngelihat itu. Dan ternyata nih, itu adalah awalnya kehidupan kedua Jiwon. Jadi ingat kan, dia menerima uang yang dari apanya itu. Jadi sepertinya dari situlah dimulai sisi fantasinya. Dan ketika Jiwon terbangun, dia tahu dia mati, tapi ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali ke tahun 2013. Dan istilahnya nih, dia jadi mengulang hidupnya lagi. Tapi tentunya Jiwon tidak bisa menerima ini dengan lapang dada, karena dia juga bingung kenapa kok dia bisa tiba-tiba terbangun di tahun 2013. Jadi dia bingung. Dan pada saat itu dia dan Minhwan itu sedang pacaran di tahun itu. Dan dia pun melihat Sumin yang pada saat itu masih menjadi pegawai kontrak di perusahaan tempat mereka bekerja, yaitu UNK Food. Dan Jiwon bingung, saking bingungnya dia sampai melarikan diri ketika melihat Minhwan. Dia malah takut, Minhwan malah didorongnya gitu. Sumin juga dia ketakutan karena dia terngiang-ngiang apa yang mereka lakukan terhadap dia. Dan sampai lari tuh Jiwon dari kantornya, tapi dia dikejar oleh general manajernya, yaitu Yoo Ji-hyuk, yang diperankan oleh Na In-woo. Nah, Mai juga kenal nih sama Na In-woo, karena ini bukan drama pertama Mai ketemu sama Na In-woo sebagai lead male. Jadi, wah, Mai sekali lihat, waduh, iya Na In-woo nih ya, asik nih drama. Nah, jadi Yoo Ji-hyuk ini menghibur Jiwon dengan berbagai cara. Nah, Jiwon ketika balik ke apartemennya, dia mulai berpikir sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Dia harus berusaha beradaptasi lagi dengan dirinya di tahun 2013. Nah, tadi yang dia pikir, berarti kalau aku ada kesempatan kedua untuk hidup, apakah aku jadi bisa menghindari takdirku? Karena kasihan banget guys, selain dia itu sakit
terus Minhwan dan Sumin itu menyiksa dia. Dan mertuanya pun jahat guys. Jadi memperlakukan Jiwon dengan jahat. Jadi kayak dianggap, aduh ini bukan menantu ya, dianggap kayak asisten rumah tangga. Kasian banget Jiwon. Jadi Jiwon itu berpikir bagaimana ya caranya supaya dia bisa lari dari takdir dia. Dan dia mulai berspekulasi, tapi syukurnya Jiwon itu pintar guys. Dia lulusan Hankook University dan dia mulai membuat banyak skema apa yang terjadi pada dirinya gitu. Dan akhirnya dia pun mencoba-coba berbagai skema itu. Dan satu hal yang dia sadari yaitu dia tidak bisa benar-benar menghindari apa yang harus dia alami. Loh, jadi kalau begitu apakah takdir dia menikah dengan Minhwan itu juga tidak bisa dihindari? Tapi dengan berbagai skema yang dia buat, akhirnya dia pun tahu dia harusnya bisa menghindari takdirnya dengan cara bukan lari dari takdirnya, tapi membiarkan atau memberikan takdir dia kepada orang lain. Dia tidak bisa menghindari, tapi dia bisa memberikan itu. Makanya judul drama ini adalah Marry My Husband. Do you get it? Jadi dia meminta Sumin untuk benar-benar menikahi Minhwan. Karena dia kan bilang, karena di masa depan dia melihat Sumin toh berselingkuh dengan Minhwan. Ya jadi kalau memang kamu benar-benar suka dengan Minhwan nih, aku kasih suamiku, tolong menikah dengan suamiku. Nah kira-kira seperti itu tanggapannya. Nah tapi apakah semudah itu untuk memberikan takdir ke Sumin, takdir dia? Kan Sumin di sini, wah guys, ini banyak yang mau ceritain. Yang mau cerita dulu nih dari Yoo Ji Hyuk, Nainwoo. Oke, si Yoo Ji Hyuk ini ternyata guys, ini spoiler, tapi kamu mesti tahu juga ini Ji Hyuk itu ternyata juga mengalami kehidupan kedua dia, kesempatan hidup yang kedua. Jadi si Ji Hyuk itu juga ditakdirkan mati di suatu kecelakaan mobil. Tapi ketika dia terbangun, dia balik ke tahun 2013. Dan di saat itulah dia ketemu lagi dengan Jiwon. Dan guys, ternyata Jiwon dan Ji Hyuk itu sudah pernah punya masa lalu. Tapi masa lalu ini hanya diingat oleh Ji Hyuk karena Jiwon nggak ingat. Tapi Ji Hyuk itu pernah ketemu dengan Jiwon di saat Jiwon itu putus asa. Dan Jiwon nggak bisa ingat Ji Hyuk karena dia nggak pakai kacamata dan juga dia mabuk pada saat itu. Tapi Ji Hyuk merasa menemukan cinta dia. Dan Ji Hyuk pun berusaha supaya bisa membantu Jiwon karena di kehidupan dia yang pertama itu dia merasa dia telah menyia-nyiakan Jiwon. Dia tidak berani untuk meraih Jiwon dan membiarkan Jiwon berpacaran dengan Minhwan. Ya kan Ji Hyuk juga bekerja di UNK Food ya. Dia hanya membiarkan Jiwon dengan Minhwan. Tapi ketika di pemakaman Jiwon yang dihadiri oleh Ji Hyuk, Ji Hyuk mendengar bahwa Minhwan dan Sumin ini bukan hanya mendengar ya, dia melihat Minhwan dan Sumin itu ditangkap oleh polisi karena dicurigai atas kematian Jiwon. Jadi Ji Hyuk pun menyesal dan Ji Hyuk waktu itu juga menaiki taksi ya, dia menaiki taksi, dibilang kalau ada kehidupan kedua apakah kamu akan menjadi berani dan tidak menyia-nyiakan apa yang sudah kamu sesali. Dan dia bilang ya, dia akan melakukan itu. Dan setelah itu terjadi kecelakaan, dia bangun di tahun 2013. Dia berusaha membantu Jiwon, tapi tentunya itu tidak mudah. Ji Hyuk sendiri punya takdir yang mengharuskan dia mati. Oke, kalau Jiwon mungkin bisa memberikan takdir dia kepada Sumin, tapi apakah takdir kematian Ji Hyuk ini bisa diberikan ke orang lain? Dan caranya bagaimana? Ini yang seru. Jadi kamu bisa pantengin caranya gimana ya tuh lari dari kematian ini. Kasian banget kan kalau Ji Hyuk harus mati gitu. Dan
Yang buat Mai merinding ada satu adegan yang Mai inget banget. Jadi saat itu si Jiwon itu lagi dengerin lagu BTS di menggunakan headset, dan Jihyuk itu menghampiri Jiwon, tapi Jiwon kaget jadi handphonenya jatuh. Jadi saat itu Jihyuk melihat si Jiwon itu lagi dengerin lagu BTS. Nah waktu itu lagu BTS-nya antara No More Dream atau We Are Bulletproof. Sebenarnya No More Dream. Jadi masih awal-awal debutnya BTS kan itu. Nah, si Jiwon bilang kayak gini. Dia bilang, sebenarnya aku mau denger lagu Dynamite, tapi lagunya nggak ada. Dan Jihyuk bilang, oh kalau aku suka dengan lagu Spring Days. Nah, pada saat itulah Jiwon dan Jihyuk itu, Jihyuk sudah tahu Jiwon balik lagi gitu. Tapi Jiwon nggak tahu Jihyuk itu mendapat kesempatan hidup yang kedua. Dan pada saat itu Mai merinding banget. Mereka itu menyebutkan lagu-lagu BTS yang dirilis bertahun-tahun sesudah tahun 2013. Mai masih merinding sampai sekarang. Ya, maksudnya keren banget nih ketika penulisnya menyisipkan hal itu di dalam sana. Apalagi Mai yang dari dunia K-pop ya, suka banget ketika mereka menggambarkan, wah berarti gini nih ya, Jiwon sama Jihyuk itu bisa melihat kesuksesan BTS dari tahun 2013 dong. Kayak gitu ya. Oke, Mai mau cerita sekarang tentang Park Min Hwan nih yang diperankan oleh Lee Ik Kyung. Min Hwan ini, wah, what red flag husband kalau Mai mau bilang kayak gitu. Dia sudah menikahi Jiwon itu dia kayak trash, dia benar kayak sampah ya, yang tidak pernah membelain Jiwon, malah mau memanfaatkan Jiwon yang bekerja karena dia pangkatnya tinggi di UNK Food, mau memanfaatkan uangnya, gajinya Jiwon, dan di rumah dia benar-benar jadi kayak sampah. Dia malas-malasan, dia sering marah pada Jiwon, dia sering main game. Dia bahkan ketika berhenti dari UNK Food, dia juga tidak mendiskusikan dengan Jiwon. Dia Jiwon menjadi tulang punggung keluarga, dan itu yang membuat dia stres dan sakit sebenarnya. Dan masih banyak hal-hal yang Min Hwan lakukan yang dia itu kenapa Mai bisa sebut red flag. Benar-benar husbandnya red flag. Dari sejauh yang Mai lihat, mereka baru selesai nonton My Happy Ending ya, tapi nggak separah si Min Hwan ini keterlaluan banget orangnya ini. Nah jadi selain itu dia juga selingkuh dengan Sumin, ingat gitu ya. Nah masih banyak hal-hal tentang Min Hwan yang bisa kamu tonton di drama ini, nggak mau cerita detail. Nah di satu sisi tentang Jong Sumin yang diperankan oleh Song Ha-yoon, wah ini juga red flag friend. Dari semua peran antagonis yang Mai tonton di K-drama, kamu tahu Mai nonton K-drama itu kayak makan nasi 3 kali saja itu gimana? Pokoknya Mai kan udah nonton banyak banget ya. Ingat, Mai nonton K-drama itu dari tahun 2005 dan aktif banget dari tahun 2015 tuh aktif banget nontonnya. Nah, Sumin ini bisa Mai bilang itu one of the worst villain ever. Mai bisa kasih dia gelar itu karena Mai nggak tahu nih, kalau lihat The Glory ya, The Glory juga jahat banget kan villainnya, tapi yang ini nih parah banget. Sumin ini jahatnya dari detik 0 guys sampai ke akhir dramanya masih aja jahat. Mai itu bingung kok ada orang yang kayak gini ya. Dan sebenarnya kalau kamu setelah nonton drama ini dan kamu tahu sebabnya Sumin itu jahat, it doesn't make sense. Ya, ini bukan karena Jiwon itu jahat sama Sumin, tapi rasa si Sumin ini punya hati yang busuk banget lah dibilang gitu ya. Itu yang menyebabkan dia itu benci sama Jiwon. And actually she never tried to become a good friend for her. Nah itu yang Mai kira Mai juga abis nonton My Happy Ending itu sudah jahat antagonisnya, yang ini lebih jahat lagi. Wow. Dan apakah berhasil nih Jiwon kasih takdir dia ke Sumin? Kalau berhasil apa yang terjadi, dan kalau tidak berhasil apa yang terjadi? Ya kamu tahu Sumin itu bukan tipe yang gampang menyerah. Kamu akan lihat betapa jahatnya Sumin from the 0 second. Gila bener orang ini. Nah ada satu
tokoh lagi, dia adalah Baek Eun-ho yang diperankan oleh Lee Ki Kwang. Ki Kwang ini dari boy group Beast ya, dulu namanya boy group Beast, sekarang namanya Highlight. Nah, si Ki Kwang ini dari dulu adalah visualnya Beast. Ya, semoga Mei nggak salah, tapi Mei inget memang dia ganteng banget dari dulu. Tapi makin sekarang kok dia jadi makin ganteng. Apalagi di drama ini guys, cocok banget dia berperan sebagai Baek Eun-ho yang adalah seorang chef. Dan sebenarnya Eun-ho ini bukan tidak ada ya. Dia ini memang cinta pertamanya Ji-won. Ji-won pun cinta pertamanya Eun-ho. Nah, di kehidupannya sebelum ini sebenarnya Eun-ho itu perannya tidak banyak. Dia tidak ketemu lagi dengan Ji-won sesudah berpisah pada SMA. Tapi Ji-hyuk membuat mereka bertemu lagi. Tapi lucunya guys, Ji-hyuk jadi cemburu. Ya, dia cemburu pada Eun-ho yang dekat dengan Ji-won. Tapi di satu sisi Ji-hyuk itu mendekatkan mereka karena Ji-hyuk pikir dia akan mati. Dia ingin Ji-won itu menemukan tempat berpijak yang stabil, yang bukan dia. Jadi dia berharap Eun-ho lah orangnya. Tapi dia jealous guys. Lucu banget ya. Dan Eun-ho jadi chef. Lee Ki Kwang berperan jadi chef itu keren banget, ganteng banget. Nah, saya pengen punya suami yang kayak dia dah ya. Oke, jadi masih banyak lagi cerita-cerita side story yang lainnya dari orang-orang yang di sekitar Ji-won, seperti Yang Juran, ada Yoo Hee-yeon yang merupakan adik tiri dari Ji-hyuk, ada manajer Kim Jong-uk. Pokoknya banyak banget cerita-cerita yang lain yang wow, kalau disatukan di satu cerita itu keren banget guys, di drama Marry My Husband. Oke. Untuk episode rating yang dicatat di Asian Wiki, drama ini ratingnya tinggi guys. Start dari 5%, naik 6, naik 7, naik 9, turun sedikit ke 8, naik lagi ke 9, naik ke 10, naik ke 11, turun sedikit ke 10, naik lagi ke 11, dan endingnya itu di 11,9%. Jadi 12% loh. Wow, keren banget ya. Ada komen nih tentang Marry My Husband. I don't like the story, so weird and absurd. Mungkin orangnya nggak suka fantasy, mungkin. Yang ini bilang 6/10. They added so many new and uninteresting character that weren't in the webtoon. Kalau Mai bilang sih tetap useful ya. I stopped watching this drama till the 6th episode. Ji-won annoys me so much. The drama ended at 12 episode. The story becomes stretched and struggled to see it. Why? Bentar, Mai bingung dengan netizen ini. Kenapa dia bilang Yuran? Siapa Yuran? Gak ada yang namanya Yuran di sini. Juran yang ada. Tapi itu pun gak ada. Oh, Yura mungkin dia maksud. Oh, nanti kau bisa nonton sendiri siapa itu Yura. Oke, kita lihat juga ratingnya di mana-mana. Di IMDb sendiri, drama ini mendapatkan rating 7,9 dari 10. 4,8 di sini. Marry My Husband is beautiful, healing, and heartfelt drama. Marry My Husband berakhir dengan rating tertinggi 7,9/10. Oke, jadi sejauh yang saya lihat memang drama ini ratingnya tinggi. Dan untuk user rating di Asian Wiki sendiri, drama ini mendapatkan nilai 88. Sedangkan Mai mau kasih ini drama
rating sebesar masih ngitung ya. Masih ragu-ragu nih mau ngasih berapa. Tentunya oke, Maya akan kasih drama ini rating sebesar 90. Guys, kamu wajib nonton drama Marry My Husband. Wajib. Karena akan kesel kamu lihat peran-peran villainnya, antagonisnya di sini. Dan kamu akan kasihan pada Jiwon, dan kamu akan penasaran juga bagaimana kisah masing-masing karakter ini akan berakhir. Oke, apakah Jiwon akan happy ending ya? Kamu nonton drama Marry My Husband. Park Min Young kelahiran tahun 86. Oni ini cantik banget. Ternyata lebih muda dari Mari. Pertama kali banget sebenarnya Mai ketemu Min Young itu di drama, dia susah ngomongnya, Song Kyun Kwon Scandal. Dan dia sudah jadi lead female di sini. Dia cantik ya. Itu di tahun berapa? Sebentar. 2010 sebagai Kim Yeon Hee. Dan setelah itu Mai nonton dia di drama What's Wrong with Secretary Kim di tahun 2018 sebagai Kim Mi So. Ini dia berperan dengan Park Seo Joon. Dan Mai nonton dia juga di drama Her Private Life di tahun 2019 sebagai Song Dok Mi, lead female juga tentunya. Dan setelah itu Mai nonton dia, nah ini lanjut ya langsung Weather is Fine di tahun 2020 sebagai Mok Hae-won. Nah di sini dia berperan dengan si ganteng Sok Kang Jun. Dan Mai nonton dia di drama Forecasting Love and Weather di tahun 2022 sebagai Jin Ha-kyung. Nah, Mai kelewatan Love and Contract. Mai nggak tahu kenapa bisa kelewatan ini. Mungkin Mai lagi hektik banget ya di tahun 2022. Mungkin juga karena lead male-nya yang Mai nggak tonton. Tapi Mai hektik juga bisa jadi karena kelangka itu. Tapi abis itu Mai nonton dia di drama Marry My Husband di tahun 2024 sebagai Kang Ji-won. I love Park Min Young, me too. Oh, she's the best. Yeah. Park Min Young proves again why she's an elite actress. She was perfect in this role in Marry My Husband. Bener banget, keren banget acting dia. Mai penasaran apakah dia akan ada proyek lagi di tahun 2024. Mai berharap dia akan ketemu dengan lead male favorit Mai. Semoga ya. Oke. Kenapa user ratingnya Park Min Young di sini hanya 87? She deserve more than that. Oke, Park Min Young dan Na In Woo. Nah, Na In Woo ini Mai mau bilang kalau dia itu karismanya kuat banget, guys. Na In Woo kelahiran tahun 94 dan dia tinggi banget. Setahu Mai itu tinggi badan dia hampir 190 cm. Jadi Mai pertama kali sebenarnya ketemu dia itu di drama. Oh ternyata dia ada di drama Mystic Pop-Up Bar di tahun 2020 sebagai Kim Won Hyung. Tapi bukan peran utama, mungkin di situ ya kenapa Mai tidak mengenali dia. Dan kedua kalinya yaitu di River When the Moon Rises di tahun 2021 sebagai Ondal. Nah ini drama yang ada kontroversinya. Dan dia mendapatkan Best Couple Award dan juga Best New Actor di drama ini. Memang ratingnya keren. Ini di sini dia berperan dengan Kim Soo Hyun. Dengan Kim Soo Hyun di sini. Terus setelah itu Mai nonton dia di drama Her Bucket List di tahun 2021 sebagai Kang Han Sol, lead male juga. Ini Mai ada drama review, kan bisa cek.
Dan maingat banget, drama ini ada Lee Min Ho. Nah, setelah itu nonton dia di drama Marry My Husband di tahun 2024 sebagai Yoo Ji Hyuk. Dan dia ada upcoming drama series yang berjudul Motel California. Tapi tahun depan nih sebagai Chon Yeon Soo. Oh, dia lead male di sini. Oh, akan berperan dengan Lee Se-young. Oke. Based on novel katanya. Katanya dia mirip dengan Lee Sang-yeop. Lee Sang-yeop yang mana ya? Katanya nah ini mirip dengan Keanu Reeves. Oke. Makin keren aja nih nah ini. Next. Lee Kyung. Wah, Mai juga mau memuji aktingnya Lee Kyung. Saya menjadi red flag husband. Acting dia keren banget. Dia kelahiran tahun 89. Moviesnya udah banyak. Dan Mai itu pertama kali nonton dia di drama dia ada di drama Descendants of the Sun di tahun 2016 sebagai Kang Min Jae. Lee Kyung bukan peran utama. Mungkin itu yang menyebabkan Mai tidak begitu ingat dia. Dan setelah itu nonton dia di drama Suits di tahun 2018 sebagai Park Jun Pyo. Di Suits ini dramanya Jang Dong Gun dan Park Hyung Sik. Bukan peran utama, tapi sepertinya agak cukup banyak adegan dia di sini kalau dilihat dari urutan castnya. Interesting. Dan Mai ketemu dia juga di Children of Nobody di tahun 2019 sebagai Kang Ji Hoon. Ini Mai ada nggak ya drama reviewnya tahun 2019? Kayaknya belum bikin ya. Ini dramanya Cha Hak-yeon. Oh, malahan dia salah satu peran utama di sini. Yang lebih peran utama lagi dibanding Cha Hak-yeon. Setelah itu Mai nonton dia di Royal Secret Agent di tahun 2021 sebagai Park Chon Sam. Dan dia mendapatkan Best Supporting Actor di sini. Ini dramanya Kim Yong Soo. Oh, dia di sini baik guys. Salah satu peran utama juga, dia baik di sini ya. Kalau nggak salah nih, karena udah lama ya drama ini, maafin Mai kalau Mai salah. Dia ini pelayan setianya perannya si Kim Yong Soo di sini. Di sini Mai ingat sama muka dia. Nah, setelah itu nonton dia di Marry My Husband di tahun 2024 sebagai Park Min Hwan. I hate him in Marry My Husband. Hebat acting dia. Oke, katanya sebenarnya dia ini lucu banget, iya kan? Banyak meme dia yang lucu-lucu. Tapi dia berhasil loh menjadi villain di drama Marry My Husband. Karena itu aktingnya hebat banget. Lee Kyung dan Song Ha Yoon. Nah, pernah ketemu dia nggak ya? Cantik, tapi kok jahat banget kamu ini. Kelahiran tahun 86. Oh, what about? Ternyata dia adalah Onni. Wow. Wow, dia Onni. Ternyata masih muda banget. Oh, pertama kali Mai ketemu dia di drama Marry My Husband di tahun 2024 sebagai Jong Soo Min. Absolutely gorgeous. Yes. Does not look her age. Yes. I dislike Soo Min so much. Me too. Keren banget jadi aktingnya kan. The only good actor in the show. No.
Semua yang Mai sebut itu sudah bagus juga dong. Min Young, Na In Woo, Lee Kyung. Deretan aktor-aktor yang bagus nih di drama Marry My Husband. Keren ya, mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Song Ha Yun. Tapi bisa nggak dia nggak jadi villain lagi? Kalaupun jadi villain kayaknya keren lagi juga. Dan Iki Kwang mudah-mudahan bakal di casting lebih banyak drama ya, si manis ini. Tapi ternyata ini pertama kalinya Mai ketemu dia, nonton dia di drama Marry My Husband di tahun 2024 sebagai Baek Eun Ho. Nih ada orang yang tidak mengenali Ki Kwang juga. Ya Mai juga sebenarnya agak bingung pertama kali. Ini ganteng. Mai lupa dia Ki Kwang. Maaf ya. Udah terlalu banyak lihat cowok ganteng nih kayaknya. I'm in love with him. Bibirnya seksi ya katanya. Katanya kenapa Ki Kwang di web Asian Wiki ini kelihatan kayak Lay. Mirip sama Lay. Oh iya memang ya di foto yang di sini, tapi enggak, tentunya ini Ki Kwang. Beda, matanya beda dengan Lay. Karena Lay adalah bias Mai, jadi Mai tahu. Oke, mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Ki Kwang di next drama. Tolong casting Ki Kwang ya. Oke, sampai di sini Mai mau bahas drama Marry My Husband. Dan untuk sekarang Mai lagi nonton drama The Midnight Romance in Hakwon. Dan setelah itu di watching list Mai, ini kelihatan di bookmark ya, ada DNA Lover. Tapi sebenarnya DNA Lover waktu Mai cek itu baru akan tayang pada 17 Agustus alias kemarin. Jadi mungkin Mai akan biarkan dulu drama ini sampai banyak. Sementara Mai akan nonton Lovely Runner dulu habis ini ya. Lovely Runner. Setelah itu DNA Lover, Missing Crown Prince, Dare to Love Me. Dan yang bersembunyi Mai baru tambah nih, ada 4 yang Mai tambahkan. Oke, tetap semangatin Mai untuk cepat nonton dramanya dan cepat editing dramanya, cepat bikin drama reviewnya buat kamu dengan cara tinggalin jempol kamu di drama review Mai supaya Mai tetap semangat. Dan terima kasih banget buat kamu yang sudah dukung drama review Mai. Jangan lupa kamu juga bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers lainnya yang butuh referensi K-drama macam apa yang perlu mereka tonton. Dan kamu bisa kontak Mai juga di sosial media Mai untuk ngobrol-ngobrol tentang K-pop, K-drama, apapun itu tentang Korea. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong.